Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Pemirsa Tabligh TV yang dimuliakan Allah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan kita sampai memasuki sebentar lagi kepada bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah ini ada syariat. Yang pertama adalah syariat haji, tetapi haji pada tahun ini hanya dikhususkan untuk mereka yang sudah berada di Mekah dan Madinah atau yang berada di Saudi Arabia. Sementara dari luar itu pemerintah Saudi tidak mengizinkannya karena untuk menjaga penyebaran dan pencegahan dari wabah pandemi Corona-19 ini. Pemirsa Tabligh TV yang dimuliakan Allah, kemudian syariat yang kedua adalah syariat kurban. Kurban merupakan ibadah yang tertua, bukan ibadah yang mudah. Ini disyariatkan sejak zaman anaknya Nabi Adam alaihissalam, yaitu Qabil dan Habil. Tetapi yang lebih monumental adalah disyariatkannya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kurban merupakan ibadah mahdhah, ibadah yang jenisnya, tata caranya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Hewan apa saja yang dipotong itu juga sudah ditetapkan, antara lain bisa unta, bisa sapi atau kerbau, dan bisa juga kambing atau domba. Di luar itu syariatnya tidak boleh kita berkurban diganti dengan ayam, tidak boleh mengganti kurban dengan kijang, tidak boleh kita mengganti kurban dengan kuda, karena memang ini termasuk ibadah mahdhah yang sudah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Pemirsa Tabligh TV yang dimuliakan Allah, kurban kita pada tahun ini 1441 Hijriah nuansanya berbeda dengan kurban pada tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya dunia tidak dilanda pandemi, tapi pada tahun ini seluruh dunia dilanda pandemi COVID-19, dan berdasarkan berita-berita di televisi, pandemi COVID belum menunjukkan tanda-tanda berkurang atau berakhir, bahkan puncaknya saja belum menunjukkan tanda-tandanya. Oleh karena itu, tenaga, dana, energi semua umat manusia sekarang ini dipusatkan untuk mengatasi bagaimana COVID-19 ini bisa berakhir. Jamaah Tabligh TV yang dimuliakan Allah, maka pada kesempatan ini Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah sudah membuat tuntunan atau panduan untuk berkurban pada tahun ini. Bagi yang diberi kelapangan dan keluasan rizki, kemudian sudah berkurban, maka dana kurbannya sebenarnya bisa dialihkan untuk membantu penanganan COVID-19 ini. Karena penanganan COVID-19 ini butuh dana yang luar biasa besarnya. Bapak Ibu pemirsa Tabligh TV yang dimuliakan Allah, bisa dihitung berapa dana yang dibutuhkan. Untuk APD tenaga medis saja itu berapa, karena sekali mereka berpraktek melaksanakan tugasnya
maka baju APD-nya harus diganti. Kalau satu hari perawat itu aplusannya 3 kali, maka baju APD untuk perawat saja harus ada 3. Kalau satu rumah sakit itu perawatnya ada 10, maka baju APD-nya harus ada 30. Belum nanti untuk petugas-petugasnya, untuk petugas mobil ambulannya, untuk tenaga medisnya, tenaga laborannya, dan seterusnya. Belum obatnya, belum ruangannya, belum laboratoriumnya, dan semuanya itu perlu dana yang banyak dan dana yang besar. Bagaimana kalau kita mengandalkan kepada dana dari pemerintah? Bagaimanapun pemerintah juga terbatas pendanaannya, karena pemerintah dananya bukan hanya untuk penanganan kesehatannya saja, tetapi pemerintah juga harus memikirkan untuk mereka yang terdampak dari COVID-19 ini, yaitu menyangkut ekonominya. Jadi oleh karena itu kita sebagai umat Islam tidak boleh berpangku tangan, tidak boleh berlepas diri, karena di dalam salah satu hadis Rasulullah pernah mengingatkan kita. Kata Nabi, malam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang tidak peduli, tidak mau memperhatikan keadaan umat Islam, urusan umat Islam, falaisa minhum, maka mereka bukan bagian dari umat Islam itu. Sekarang umat Islam terutama di Indonesia, kalau kita survei, yang paling banyak terdampak COVID adalah umat Islam. Kalau kita survei yang dirawat di rumah sakit, juga pasti yang banyak adalah umat Islam. Kalau kita hitung korban yang meninggal dunia, juga pasti umat Islam. Kalau kita hitung ODP, orang dengan pemantauan, atau PDP, pasien dengan pemantauan, juga pasti mayoritasnya adalah umat Islam. Kalau seseorang sudah ditetapkan ODP, sudah ditetapkan PDP, itu ruang lingkupnya akan dibatasi. Yang tadinya dia bisa bekerja, dia harus beristirahat, dia harus mengisolasi diri. Yang tadinya dia menjadi tulang punggung keluarga, maka dia harus berhenti dulu. Nah, ekonomi keluarganya siapa yang menanggung? Nah, Muhammadiyah melalui MCCC, kemudian melibatkan Lazismu, melibatkan seluruh stakeholder di Muhammadiyah, mengerahkan semuanya termasuk rumah sakit-rumah-sakitnya untuk menangani COVID-19 ini. Kenapa demikian? Karena Muhammadiyah merasa terpanggil. Ini adalah urusan umat Islam, urusan kita semua. Kita tidak boleh cuek, kita tidak boleh tidak peduli. Karena di dalam hadis Nabi yang lain, Nabi mengingatkan lebih keras lagi, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Nabi bersumpah dengan nama Allah 3 kali, demi Allah tidak beriman seseorang itu, demi Allah tidak beriman seseorang itu, demi Allah tidak beriman seseorang itu. Kemudian ditanya oleh para sahabatnya, siapa mereka ya Rasulullah? Kata Nabi, mereka yang malamnya bisa tidur dengan nyenyak, membiarkan tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Yang terdampak COVID itu bukan hanya dampak kesehatan, tetapi juga dampak sosial ekonominya. Maka sekali lagi, dana yang dibutuhkan bukan hanya untuk mengobati, bukan hanya untuk disalurkan ke rumah sakit, bukan hanya untuk keperluan pemakaman, tetapi juga untuk keperluan keluarganya, untuk keperluan masyarakat yang terdampak, juga perlu dipersiapkan dananya. Maka dalam panduan tersebut sangat bagus. Muhammadiyah bukan menginginkan kurban kemudian diganti dengan sedekah, tidak. Kurban ya tetap kurban, tetapi kalau bagi mereka yang sudah beribadah kurban, sudah beberapa kali menunaikan ibadah kurban, kemudian tahun ini mau berkurban dan rezekinya diberi ke lapangan, maka tidak ada salahnya untuk tahun ini off dulu kurbannya, tetapi dana kurbannya dialihkan untuk menolong mereka yang terdampak oleh COVID-19. Jamaah Tabligh TV yang dimuliakan Allah, kalau ada yang bertanya mana yang lebih besar pahalanya, berkurban atau infak untuk menolong COVID-19,
Nah, soal pahala kita tidak boleh, kita yang menghukumi, kita tidak boleh memastikan kalau berkurban pahalanya lebih besar, sementara menolong mereka yang terdampak itu tidak, atau pahalanya lebih kecil. Kita percayakan sajalah kepada akuntansi Allah. Allah akan menghitung berapa sebenarnya nilai pahalanya, dan Allah akan adil menghitungnya, karena Allah alaihissallahu bi ahkamil hakimin, karena Allah adalah hakim yang seadil-adilnya. Allah akan menilai sedekah dari tukang beca yang bisa hanya 5.000. Kalau konglomerat sedekahnya 500.000, itu belum tentu pahalanya lebih besar sedekah dari konglomerat. Kenapa? Karena tukang beca mengeluarkan 5.000 itu pengorbanannya luar biasa, sedangkan konglomerat mengeluarkan 500.000 itu seperti dia masuk ke toilet kemudian bayar untuk jasa toilet itu. Jamaah Tabligh TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kembali kepada tuntunan dari Majelis Tarjih tadi, penting sekali untuk mendukung pendanaan COVID-19 ini dan mereka yang terdampak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Mudah-mudahan kalau kita mau membantu, Allah sudah memberikan janji untuk dunianya. Allah sudah melalui hadis qudsinya itu, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya selama hambanya mau menolong sesamanya. Jadi kita pasti akan dibalas langsung tunai oleh Allah di dunia ini kalau kita mau peduli menolong sesama kita, dan di akhirat Allah menjanjikan pahala yang luar biasa besarnya. Jadi kalau kita mau bersedekah, mau berinfak untuk mereka yang korban COVID-19 dan yang terdampak, itu besar sekali pahalanya. Sekali lagi, soal mana yang lebih besar, pahala berkurban atau pahala infak dan sedekah tadi, kita tidak bisa menjawabnya, karena itu termasuk perkara yang gaib yang hanya Allah dan Rasulnya yang tahu, dan bukan tugas kita untuk menetapkan ini paling besar, ini paling kecil. Tugas kita sebagai hamba Allah adalah beribadah, menunaikan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Pemirsa Tabligh TV yang dimuliakan Allah, maka sangat baik sekali apa yang disampaikan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah tadi. Kemudian kalau kita nanti mau berkurban, maka usahakan kita milih kurban yang kira-kira manfaatnya dirasakan lebih optimal. Misalnya di Lazismu menawarkan kurban itu antara lain untuk mereka rakyat Palestina yang sekarang diblokade bertahun-tahun oleh Zionis Israel, dari udara, laut, kemudian daratnya juga diblokade. Maka kalau kita bisa menggembirakan mereka dengan berkurban untuk mereka, luar biasa sekali, besar sekali pahalanya. Begitu juga Lazismu menawarkan ibadah kurban untuk saudara-saudara kita di Rohingya, yaitu pengungsi dari Myanmar yang terusir dari tanah airnya sampai sekarang, terkatung-katung di Bangladesh, sampai sekarang berada di pengungsian. Bahkan kemarin yang membuat kita pilu hati kita, karena ternyata di antara mereka sudah ada yang terkena korban pandemi COVID-19. Bapak Ibu pemirsa Tabligh TV bisa membayangkan bagaimana menderitanya terkena COVID-19 di pengungsian, yang kita di rumah kita sendiri saja merasa menderita, apalagi kalau mereka yang berada di tengah-tengah pengungsian. Maka pada kesempatan akhir ini, saya melalui Tabligh TV ini mengajak, mari kita salurkan. Kalau kita punya dana lebih baik kita salurkan, apakah melalui kurban, melalui Lazismu, ataukah kita salurkan dananya untuk menolong saudara-saudara kita yang menjadi korban COVID-19 atau mereka yang terdampak. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini di dunia kita mendapat balasan dari Allah, ditolong semua yang kita butuhkan, kita selalu mendapat pertolongan Allah.
dan di akhirat kita akan memanen pahala yang luar biasa besarnya. Persyaratannya hanya satu, apa yang kita lakukan dilakukan sesuai dengan tuntunan Allah dan dilakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kelapangan rizki sehingga kita bisa melaksanakan apakah ibadah kurbannya ataukah menolong mereka yang terdampak COVID-19. Demikian tausiah ini, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.